Silakan, Bu. Oke, apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Saya nggak tahu kemarin harus menyampaikannya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Inggris, jadi saya buat bahasa Inggris saja. But later I will try to explain both in bahasa Indonesia and bahasa Inggris. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the chances given to me, for Pak Dayat and Pak Yudi. It's really honored that I am here to share you my experience in publishing a research paper in Scopus Q1 through collaboration. Actually, it's not supposed to be me to share, but it's okay. I am working in group. They are Mr. Hanafi as the first writer, the first author, and then Ibu Saadia Arifin from UHAMKA, and Bapak Aswir from Universitas Muhammadiyah Jakarta. I am and Mr. Hanafi are coming from the same university, that is Universitas Muhammadiyah Jember. So let me tell you the stages. This is actually for me myself. I have like a motto, so I will not give up until I get what I wish for. What I wish for is that I will be able to publish at least one article in a representative journal, and thank God, Alhamdulillah, I can make it with the help of everyone here in IRID. Thank you so much for all the supports, all the guidance, and everything. So this is the step, the process. The first thing that I was doing, or we were doing, was having the initial submission. And then after the initial submission, there is an acceptance notification of the first draft that we have submitted. The next step is the review process. This is quite long process. After that, after we have gone to the review, we have revisions, copy editing, final copy editing, and publish. For the detailed information, I will tell you each of the process that I go through so far until finally I have my article published in a TEFL journal. So the first thing that I was doing, I tried to check the emails that I have sent and also the response that I got from the editor. So this is like the storyline, I can say that. This is the storyline. So it was back in December 2021 when the first time we submit the manuscript using the template. But unfortunately, it was kind of something that make the editor become a bit doubtful. How come that we have the template before we have the acceptance notification from them? Then for that reason, we try to ask for apologize and thank them, and then try to assure them that we are allowed to send our original version of the manuscript. Then we send the manuscript, the original version, without using the template. After we have sent the manuscript, we get the notification, but it was rejected once again. It's not a really simple process. We've been rejected for twice. This is the second time that we are rejected because of the exceeding word count. But again, we try to pursue in case that they will allow us to have our manuscript reviewed. And yes, again, we send back again the manuscript, and they finally confirm us that they have received the manuscript and inform that the review process will take quite a long time. But at least we have the notification of acceptance, even though it's only the draft. After that, there is no news, no message, no communication until July 2022. So it's about 7 months. 7 months, no notification, no message, no news, no update from the editor. Then on the 20th of July,
we send an email to the editor asking about the result of the review process. 4 days later, we have a response from the editor that they will check it and they will tell us about the result later on. On the 23rd of August, we finally have the information that we are having a place for the fall 2022 issue. And they also tell us that if it is possible that we can make a quick editing, then they will help us to have our manuscript published. That time goes by until September 12, 2022. Finally, we send our final copy edit based on the given notes. And those are the editing process. In my view, it's not really that long because what I was doing is that I regularly check the email, make sure that I have the response from them, and it must be a quick response. When I check the email and I have the email from the editor, so I directly open it and find out what is actually the email wants me to do in regard to the article that I have sent. Then on the 12th of September 2022, they inform us that the manuscript has been accepted for the winter 2022 issue in the Asia TEFL Journal and request us to stay updated if there might be any further editing required before the publication. And yes, they sent us another response to check for the final editing about the names and the affiliations. On September 16, 2022, I made the confirmation that all the name and the affiliation has been correctly written, and they confirm that the final copy editing, they have received that. And finally, on the last day of September 2022, we have our manuscript published at the Asia TEFL Journal in winter 2022 issue. And this is our manuscript. This is the journal, volume 19, number 2, autumn 2022, on page 2009 up to 1109 to 1118. And it is online published on September 30, 2022. Here I can share you some of the strategies, especially in responding the emails after we have sent our initial submission. As I told you previously, that the first time we send it using the template, they become really suspicious. How come that we get the template before we get the acceptance notifications? In that point, we need to be wise to respond to the reply that they have sent to us. So I focus on the purpose, that is, we want to send our manuscript, and for that reason, we would like to apologize for what we did, and again, try to convince them that we really want to be one of the author to have our article published there. Then during the copy editing and revisions, and finally we have the final copy editing, there must be something that we really we don't really understand what is actually the meaning of the reviewer when they give us the notes. At this point, it's okay, we can ask them, we can confirm our understanding. And if, for example, we have already sent the response, but the response is not
actually what they want, then we need to ask for apologize and we revise them and then send our revision back to the editor. The next one, the next strategy is that be fast respond or quick respond. What I did was that I regularly check the email to assure that I will not miss any information which may cause us to be late in replaying it on time, because at the end of the message, they usually tell us the due date and due time of the submission that we have to send to them. The last one, do not hesitate to ask if you are puzzled with the note. This is almost the same as the second strategy, asking for apology after we made a mistake, and we may ask something if something is unclear, so that we can assure that we have responded based on the note that they have sent to us. I think that's all that I can share with you. Thank you for staying with us here, and then any questions are welcome. Okay, thank you very much, Bu Kristi. Maybe I will use Indonesian, Bu Kristi, because I don't know, maybe there are some participants who do not from English department, so I will use Indonesian to make it more easier to understand by the audience. Terima kasih, Bu Kristi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi tidak harus pakai bahasa Inggris di sini biar suasananya lebih cair gitu ya. Tadi sudah dijelaskan Bu Kristi bahwa prosesnya luar biasa, bahkan sampai di reject dulu ya Bu ya. Sampai di reject dulu. Dua kali Pak. 2 kali di reject. Iya, di reject 2 kali. Teman-teman kalau di reject jangan galau gitu ya. Jadi kalau kita submit artikel itu rata-rata biasanya di awal kita di reject. Jadi jangan langsung nyerah, langsung galau gitu. Tapi kita nanti biasanya dapat masukan atau kita revisi terlebih dahulu kenapa kok di reject. Karena alasan reject itu ada berbagai macam. Misalnya seperti tadi contohnya pakai template langsung ya Bu ya tadi ya. Iya. Nah, padahal belum accepted gitu ya. Nah itu Pak, mereka curiga. Nah, memang ada beberapa jurnal yang tidak berkenan untuk langsung masang template jurnalnya, tapi ada juga beberapa jurnal yang memang berharap template jurnalnya harus dipasang. Jadi itu sedikit sharing juga. Kemudian teman-teman juga harus saling ini ya untuk menjalin komunikasi khususnya dengan reviewer dan editor. Lah ini tadi sudah dikasih resep sama Bu Kristi, sering-sering minta maaf jika ada yang kurang nanya juga gitu kan. Karena kita ketahui di Asia TOEFL itu Christine Kombi itu terkenal ya. Sangat terkenal, kalau para peneliti pasti tahu beliau gimana striknya gitu kan. Bahkan teman saya itu sampai revisi 3 kali di reject gara-gara hanya masalah referensi, masalah Mendeley aja. Itu di reject padahal sudah revisi 3 kali, luar biasa, nunggu 1 tahun, bayangin ya. Jadi sebegitu beratnya untuk tembus di Scopus Q1, luar biasa. Saya ucapkan selamat untuk Bu Kristi. Oke, untuk selanjutnya langsung aja biar teman-teman yang bertanya-tanya gimana, bisa langsung menanyakan kepada Bu Kristi. Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Dayat. Silakan. Dari Bu siapa? Bu Sumiatul. Oke, silakan. Bu ya, baik, terima kasih. Nice experience Bu Kristi. Sekali ya. Semoga kami semua bisa mengikuti jejak Bu Kristi dan teman-teman yang lain yang sudah tembus Scopus. Amin ya Allah. Terkait ini tadi disampaikan ya di penjelasan Bu Kristi pernah di reject ya beberapa kali gitu ya, terus tapi nggak menyerah gitu. Dengan topik yang samakah atau dengan judul yang samakah yang maksudnya kita punya Bu Kristi punya judul A gitu ya, terus dikirim itu di reject, kemudian kirim lagi, apakah begitu atau ngirim dengan judul yang berbeda atau gimana Bu? Izin Pak Dayat ini langsung dijawab. Langsung aja Bu. Oke, silakan. Terima kasih Ibu Sumiatul nggih. Nggih. Insyaallah.
kita di-reject 1 kali. Pertama adalah karena kita menggunakan template. Langsung mengirimkan manuskrip dengan menggunakan template dari jurnal yang bersangkutan. Sedangkan aturan di jurnal tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin kita mengirimkan artikel atau manuskrip ketika belum ada acceptance dari pihak jurnal untuk bisa menggunakan template tersebut. Nah, itu yang pertama kali kita di-reject. Kemudian dari the first rejection, saya mikirnya begini, gimana ya kita cari alasan kok kita bisa menggunakan template sebelum kita diterima. Jadi, I will show you the emails. Pak izin share emailnya nggih, Pak? Monggo, Ibu. Okay. Saya lihatkan cuplikan emailnya. Mungkin bisa diperbesar, Ibu. Ini sebentar. Nah, ini adalah respon pertama yang saya dapatkan dari Christine. Please tell me if this is a new submission. Kemudian beberapa jam kemudian dia mengirim lagi. It seems this a new submission. Please tell me why is this journal template that usually occur after we have accepted it. Ini kan jawabannya memang sangat-sangat menyakitkan ya Bu. Kita awal-awal mengirimkan, kemudian tiba-tiba mungkin belum dibaca atau belum direvisi sedikit pun, dan tiba-tiba mereka menolak. Maka selanjutnya kita mengirimkan jawaban ke reviewer yang intinya kita minta maaf kenapa kita bisa mengirimkannya menggunakan template tersebut. Dan bagi saya, bagi tim saya, alasan yang kita sebutkan tentulah itu alasan yang sangat-sangat reasonable banget. Kenapa sih kok kita bisa mengirimkannya dengan menggunakan jurnal template? Yang kita tahu dari pengalaman pribadi saya, ketika saya mengirimkan artikel ke jurnal-jurnal tertentu, mereka sudah menyediakan template. Dan biasanya ketika kita mengirimkan manuskrip, harus sudah beserta dengan template-nya. Nah, kemudian karena di jurnal ini tidak diperbolehkan, maka of course we have to start by saying our sincere apology that this is actually our fault. Itu kita yakinkan, kemudian saya kirimkan lagi the original version, tapi tidak menggunakan template. Dia cuman pure manuskrip kita dalam bentuk Word, itu yang kita kirimkan lagi. Setelah itu beberapa hari kemudian ada respon lagi, ditolak lagi. Nah, this is the second rejection. Kenapa alasannya adalah that is about the word count, bahwa jumlah katanya berlebih. Nah, menurut kami ini bukanlah hal yang krusial. Kita masih bisa melakukan perbaikan ketika alasan yang disebutkan itu tidak masuk ke konten yang merupakan inti dari artikel tersebut. Jadi itu Ibu yang bisa saya bagikan. Jadi ketika saya ditolak pertama, saya akan berpikir keras kira-kira gimana ya meyakinkan beliau bahwa kita menggunakan template ini bukan karena kita yakin kalau diterima aja, bukan, tapi based on our experience that sending a manuscript, usually we have to follow the template of the certain journal that we want to. Itu sementara Ibu, semoga bisa membantu. Mungkin sedikit nambah Bu, maksudnya Bu Sumiatul artikelnya sama nggak judulnya itu? Oh iya, sebentar. Okay. Artikelnya sama Ibu. Satu artikel itu saya perjuangkan untuk bisa maju, itu aja. Baik. Artikelnya tetap artikel yang sama. Jadi bukan saya mengirim ini kemudian di reject, saya ngirim yang baru. Karena untuk mengirim yang baru jujur saja kita belum punya. Iya, Ibu tadi pas waktu mengembalikan anggaplah submit revisionnya itu kan mintanya tidak menggunakan template, nggih. Iya. Apakah Ibu kan Ibu
pakai Word ya biasa Iya, gitu, menggunakan ini, Mendeley atau Zotero begitu, Bu? iya, kita menggunakan untuk referensinya kita menggunakan Mendeley. Oh, oke. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Sama-sama, Ibu. Sumihatul. Ini ada pertanyaan dari Pak Okta. Silakan Pak Okta. Oke, thank you for the time Mr. Dayat and also Miss Christy ya, yang memiliki experience yang luar biasa banget, dan teman-teman semua di sini. Perkenalkan, saya Okta Pratama Putra, saya sebagai mahasiswa di sini, dan ini Bu juga memang sebuah kebutuhan dan persyaratan ya untuk lulus kuliah, yaitu menerbitkan publications of Scopus ya, seperti itu. Kemudian I'm from English department, kemudian gini Bu, yang lebih itu preferably apakah kita harus menggunakan berupa numerical statistik atau berupa angka dalam paper kita, atau hanya pure analisis aja Bu, supaya diterimanya. Karena mungkin juga saya belum begitu bisa menguasai yang namanya masalah angka-angka gitu, Bu Kristi, seperti itu. Ya, thank you Bu Kristi dan Pak Dayat. Sama-sama, terima kasih. Saya ini manggilnya Mas Okta apa Pak Okta, nggih? Ya, Mas it's Okta free, Bu. saja ya, masih muda. Nggih, terima kasih Mas Okta. Di artikel kami kebetulan kita ada dua, ada numerical, ada juga yang deskriptif. Jadi kalau memungkinkan kita bisa dua-duanya, saya kira itu akan lebih bagus. Jadi kan ini artikel hasil kerja bareng dari kita dari 3 institusi yang berbeda. Saya dan Bapak Hanafi dari Universitas Muhammadiyah Jember, kemudian Ibu Saadiah Arifin dari UHAMKA, dan Pak Aswir dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di Pak Aswir, beliau melakukan penelitian dengan cara pandang yang berbeda dengan penelitian yang kita lakukan di UNM Jember. Jadi data yang kita dapatkan dari Pak Aswir berupa data numerikal, sedangkan data yang didapatkan dari penelitian kami antara saya dengan Pak Hanafi, data yang kita dapatkan berupa deskripsi. Dari hasil tersebut, kita coba sandingkan apakah ada kesamaan atau tidak. Nah, itulah yang mungkin saya juga tidak tahu pasti kenapa artikel kami bisa meyakinkan tim editor untuk akhirnya accept the manuscript, karena hasil dari yang numerical sama yang deskriptif itu menunjukkan hasil yang sama-sama intinya sama. Jadi begitu. Jadi kalau saya ditanya apakah harus numerical ataukah harus ini, itu tergantung kita sih Pak. Karena ini balik lagi ini adalah collaborative writing, maka kita berusaha untuk melihat dari beberapa sudut yang berbeda dan hasilnya kita satukan. Kemudian kita wujudkan dalam satu bentuk tulisan, yang mana tulisan itu adalah penelitian tentang hal yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Begitu, Okta. Terima kasih. Oh, siap Bu, thank you Bu. Welcome. Terima kasih Pak Okta. Ini ada pertanyaan dari chat Bu. Oke. Ketika sudah di reject, kita masih bisa minta alasannya ya Bu Kristi? Pertanyaan dari Bu Ririn. Iya, terima kasih Bu Ririn. Sebenarnya ketika editor menyatakan bahwa tulisan kita di reject, pihak editor sudah menyertakan alasan-alasannya apa. Jadi dari situ kita bisa mengulik kira-kira dari celah mana ya kita bisa masuk dan tetap mempertahankan artikel kita ini untuk bisa lanjut ke untuk proses review berikutnya. Jadi bukan tanpa alasan, bukan kita tidak diberikan alasan kenapa kok bisa di-reject, itu bukan. Tapi kita benar-benar diberikan alasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, kenapa kok ini tidak memenuhi kriteria mereka. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengemukakan kelebihan-kelebihan yang akan kita berikan dari artikel kita itu. Atau kita bisa menawarkan kira-kira apa yang bisa kita lengkapi dari apa yang kurang lengkap yang disampaikan oleh editor. Gitu, Ibu. Saya coba cek di contohnya nih. Okay. Mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan atau via chat Bapak Ibu.
Saya Atau izin share screen lagi nih Pak. Ada silakan Bu jurnalnya Kristi. ketika Nggih. saya mencoba untuk mempertahankan. Itu penting Bu, karena Nggih. resep penting untuk komunikasi dengan editor ini. Nah, ini Bapak Ibu salah satu. I would like to resubmit. Jadi saya berusaha untuk bisa meresubmit lagi dan merevisi berdasarkan yang ini tadi. Kita disebutkan kan yang sebelumnya tadi bahwa artikel kita ditolak karena jumlah kata-katanya melebihi dari batas maksimal yang harus atau yang bisa diterima oleh jurnal tersebut. Nah, dari situ kita berusaha, kita jadi tidak langsung menjawab ini, oke, thank you then for the chances dan sebagainya, tapi kita masih terus berusaha untuk bisa mengirimkan lagi. Would like to resubmit, kita submit lagi dengan catatan kita sudah merevisi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh editor ketika editor itu menyatakan bahwa tulisan kita belum layak untuk bisa dipublish di jurnal tersebut. Dan akhirnya, alhamdulillah, meskipun agak-agak berat, editor menerima, we confirm receiving your report. Namun, we are way behind in the review process and it will take a number of weeks before we are able to review your work. Ini bukan hitungan week lagi, tapi sudah ganti tahun akhirnya baru kita direspon lagi. Itu pun setelah kita menanyakan how is the result of the review from our resubmission. Saya nggak bisa membayangkan apakah akhirnya ini direview apa tidak ketika kami tidak menanyakan tentang bagaimana progres review yang sudah dilakukan oleh pihak editor. Dan akhirnya beliau juga menjawab, I will check on and get it back to you. Nah, agak lama sih memang, tapi yaitu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dayat, kesabaran dan kegigihan itu harus ada pada kita. Kita harus yakin bahwa kita bisa memperbaiki sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jurnal yang kita tuju. Begitu Bu, jadi harus, kalau orang Jawa bilangnya ngeyel Bu ya. Saya orang Jawa asli, jadi saya ngeyelan, tapi it is reasonable dan bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa sekali Bu Kristi. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang bertanya, silakan. Atau mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Yudi mungkin? Ya, silakan. Iya, Pak Dayat. Terima kasih Pak Dayat. Izin saya share screen Bu ya artikelnya ya. Monggo Pak Yudi. Jadi ini nanti saya coba sampaikan ada topik baru dari artikel ini. Melihat Bu Kristi presentasi terinspirasi. Bu Kristi memang pintar Bapak Ibu. Jadi bagus tulisannya. Jadi kenapa kok topik ini muncul? Suara saya bisa kedengaran, nggih? Oke Bapak. Oke, jadi ini kan sebenarnya bagus. Kemarin waktu kolaborasi itu teman-teman berempat itu membuat summary tentang lesson study. Lesson study di international area itu kan kebanyakan gurunya yang lesson study, dosennya ya. Ya mesti aja dosennya yang pinter karena dia kan ngajarnya diberi masukan, desain lesson plan-nya bersama. Kemudian melihat satu artikelnya miliknya siapa itu dari Jepang ya. Itu kok dia melihat learners lesson study di kimia, mata pelajaran kimia. Akhirnya kita punya ide bagaimana kalau lesson study itu melibatkan siswanya. Nah, artikel ini kelemahannya ada satu. Kelemahannya artikel ini adalah proses designing learning plan. Kalau guru atau dosen kan proses designing lesson plan. Kalau siswa itu kan proses designing learning plan. Jadi kalau belajar argumentatif, itu siswa itu kita ajari cara mendesain learning plan-nya atau learning activities mereka, apa yang ingin mereka pelajari tujuannya. Kemudian materinya dari video sesuai enggak-kah. Kemudian latihannya begini sesuai enggak-kah, itu kita bantu mereka memahami sendiri. Nah, kemudian sayangnya di artikel ini memang bagus topiknya, kebaruannya tinggi. Sayangnya kalau mau ditulis lagi, ada kritik lagi, monggo ditulis. Jadi learners lesson study itu guidance-nya yang diberikan oleh guru kepada siswa itu tidak terdokumentasikan.
tidak lihat, misalkan lesson plan-nya itu seperti apa, berubah menjadi apa, tidak ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau menulis topik yang sama, silakan dipakai jadi learners guided lesson study, tapi ada ukurannya di sana, kritiknya di intro nanti sama. Kebanyakan selama ini lesson study untuk guru, untuk dosen, namun belum melibatkan siswa. Ada yang melibatkan siswa 2, yang dari Jepang sama Bu Kristi. Namun sayangnya 2 itu belum optimal dalam hal mengimplementasikan designing objektif, activity sama reflecting itu belum tergambar di sana. Belum tergambar dalam lesson plan siswa, dalam rencana belajar siswa. Maka Bapak Ibu kalau mau terbit harus menghadirkan sebuah checklist untuk melihat kolaboratif proses. Jadi kan ada kebaruannya nanti di situ. Karena ini nggak tampak, bagi saya itu nggak tampak bagaimana prosesnya kolaborasinya siswa dalam ngomongnya ketika saya Bu Kristi kolaborasi membuat tujuan pembelajaran siswa itu gimana sih? Nah itu belum muncul di sana, belum ada checklistnya, belum ada kelihatan perubahannya. Kalau mau itu akan bagus. Kemudian yang kedua, kalau Bu Kristi berani, teman-teman berani kritik menulis naratif inquiry kualitatif murni ya. Jadi melihat bagaimana belief-nya Bu Kristi sama emotion-nya Bu Kristi ketika nulis di brief report Asia TEFL. Kalau berani begitu ini bagus, karena buat masukan kan adalah proses ya. Ada proses yang menyenangkan, ada proses yang menenangkan, itu ditulis semuanya. Nanti ambil teori belief sama teori emotion, kemudian dari sana nanti Bu Kristi memberikan temuan yang bagus bahwa Asia TEFL itu kelemahannya begini loh. Kelebihannya begini loh lah. Itu nanti bermanfaat bagi mereka ketika Bu Kristi memberikan rekomendasi dari emosinya, dari belief-nya ketika, oh harusnya begini, kenapa nggak boleh template duluan. Nah, itu bisa memberikan masukan bagi editorial board. Kalau berani belief and emotion of publishing research article in brief report the Journal of Asia TEFL. Jadi selama proses 1 tahun ini Bu Kristi tuangkan itu, keempat dosen yang terlibat itu bisa menjadi subjek atau 1 aja sudah cukup. Jadi ada 2 topik Pak Dayat yang kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa dipakai teman-teman. Mungkin itu tambahan saya. Ini bagus topiknya mixed method ini. Terima kasih banyak Pak Yudi. Sama-sama. Saya stop share dulu. Itu tadi kritik. Wah, ini sebenarnya kita dikasih topik ini sama Pak Yudi buat nulis nih, khususnya untuk Bu Kristi nih. Bisa untuk naratif inquiry Bu, langsung ceritanya Bu Kristi pengalamannya untuk terbit artikel brief report di Asia TEFL. Lah itu sudah jadi satu topik artikel Bu. Kemudian tadi ada kritik dari artikel yang sudah publish tadi yang disampaikan Pak Yudi, itu pun bisa teman-teman tulis, monggo yang mau nulis. Kalau enggak nanti langsung kami tulis di artikel pendampingan Pak. Jadi memang kalau enaknya kalau sama Pak Yudi, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi Pak Yudi ini adalah pembina kami di IRID. Beliau adalah yang membina kami dalam penulisan artikel untuk diterbitkan di Scopus. Perlu diketahui juga beliau adalah reviewer di Jurnal Training Scopus baik Q1, Q2 maupun Q3 dan juga WOS SSCI termasuk di ILE ya. Jadi beliau ini luar biasa pengalamannya, bahkan dalam 3 tahun terakhir sudah 23 dokumen Scopus terbit hanya dalam waktu 3 tahun Bapak Ibu, luar biasa. Itu enaknya kalau Bapak Ibu kolaborasi. Tapi kalau nulis sendiri sulit untuk mendapatkan atau menghasilkan banyak artikel. Karena kalau nulis sendirian kita nggak bisa banyak nama gitu kan. Jadi salah satu manfaat dari kolaborasi adalah kita bisa memperbanyak pengalaman kita bersama-sama untuk menulis dan juga memperbanyak terbitan artikel kita. Yang alhamdulillah selama ini teman-teman yang terbit juga yang ada di IRID di bawah bimbingan dari Pak Dr. Yudi Arifani. Itu mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Untuk link sertifikat sudah saya share di chat. Nanti yang belum dapat link akan saya share juga di WhatsApp group. Kalau pengen tanya-tanya, ini tadi ada yang nanya masalah kelas pendampingan, nanti bisa WA saya aja, WA pribadi untuk tanya-tanya dan sebagainya. Mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin materinya bisa langsung di-share juga Bu, di chat. Bu Kristi,
materi yang PPT-nya tadi. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Mungkin dirasa cukup ya. Tidak terasa waktu sudah 1 jam ini, menjelang 1 jam. Yang jelas tadi pesan dari Bu Kristi, kita jangan sampai menyerah. Nah itu, jadi intinya nggak boleh nyerah, kemudian ngeyel tapi reasonable gitu kan. Jadi kita punya alasan yang kuat, kemudian pantang menyerah walaupun reject berapa kali pun jangan nyerah teman-teman. Tapi harus revisi juga, jangan cuma reject terus pindah jurnal, jangan ya, direvisi dulu baru bisa, apakah bisa dikirim ke jurnal itu lagi, atau kalau misalnya tidak bisa maka bisa kita kirim ke jurnal yang lain. Mungkin ada closing statement dari Bu Kristi, silakan Bu Kristi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dayat, Pak Yudi, dan teman-teman AIRIT atas kesempatannya, sehingga saya bisa sharing pengalaman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan memang untuk hal yang baik, kita kadang-kadang perlu yang namanya Halo Bu Kristi. Gangguan jaringan kayaknya Pak. Iya, mungkin ada gangguan jaringan ya. Di daerah Jawa Timur soalnya hujan ini. Daerah saya juga hujan. Kita tunggu sebentar. Mungkin sambil nunggu Bu Kristi, yang jelas teman-teman pantang menyerah ya. Terus nulis saja. Yang ingin bergabung ke AIRIT bisa menghubungi saya atau juga bisa menghubungi Mbak Nanda. Biasanya kita tiap bulan ada seminar gratis khusus anggota AIRIT ya. Cuma kami khususkan dari prodi bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang anggota AIRIT khusus prodi program pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Inggris, intinya yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Kemudian, nah ini sudah bisa bergabung lagi Bu Kristi. Halo Bu Kristi. Ya, Bapak. Ya, silakan dilanjut Ya, Bu, halo. tadi putus. Sudah selesai sih Pak sebenarnya. Selamat berjuang. Oh, okay. Ngeyel kalau perlu ngeyel untuk kebaikan itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kristi. Mungkin kita kasih aplaus dulu buat Bu Kristi. Terima kasih atas sharingnya, luar biasa. Jadi begitu teman-teman perjuangan untuk bisa tembus artikel di Scopus Q1 ya. Jadi tidak 1 bulan 2 bulan, ini hampir 1 tahun Bapak Ibu. Jadi jangan terus saya submit sekarang, publish bulan depan, nggak mungkin. Kecuali kalau jurnal predator ya, hati-hati. Kami juga selalu update informasi tentang jurnal-jurnal discontinue dari Scopus setiap bulan di grup AIRIT. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung di AIRIT bisa menghubungi saya atau Mbak Nanda. Kemudian bagi yang ingin konsultasi via WA gratis boleh, silakan bisa chat saya atau bisa langsung WA ke Pak Yudi. Dan juga bagi teman-teman yang sudah lolos untuk seleksi artikel pendampingan, tolong dipersiapkan ya. Tidak hanya dipersiapkan fisiknya, kesehatannya, tapi juga hatinya Bapak Ibu. Karena kemarin setelah kami cek, ada beberapa referensi yang memang topiknya mungkin tidak tren di Scopus. Jadi mohon maaf ketika topik itu tidak tren atau kayaknya itu tidak bisa diterima di Scopus, maka mungkin harus ganti topik seperti itu. Atau mungkin topiknya bagaimana caranya supaya bisa masuk, mungkin variabelnya salah satu yang diambil seperti itu nanti ya. Itu akan kita bahas lebih lanjut di khusus nanti meeting yang sudah lolos kelas artikel pendampingan yang akan kami share nanti waro-waronya infonya di grup khusus artikel pendampingan saja. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk materi sudah di-share sama Bu Kristi di chat. Mungkin bagi teman-teman yang pengen download silahkan. Kemudian bagi yang pengen mendapatkan
record dari video rekaman ini bisa nanti langsung ke YouTube-nya Airit ya. Insya Allah pertemuan pada sore hari ini baru bisa kami upload minggu depan, Bapak Ibu. Bagi yang pengen tahu pertemuan sebelum-sebelumnya sudah ada di YouTube channelnya Airit Indonesia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Kristi yang sudah berkenan meluangkan waktu. Terima kasih banyak Pak Yudi Arifani yang sudah berkenan hadir juga, dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara sore hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bulan depan pada topik yang berbeda. Insya Allah bulan depan topiknya membahas penulisan literatur review untuk jurnal terindeks Scopus yang akan langsung dibawakan oleh Pak Dr. Yudi Arifani. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. PPT, oh ya, PPT nanti insya Allah akan di-share di WA Group. Yeah. Baik Pak, saya segera share. Terima kasih. Saya close dulu nggih. Monggo.